Saudara-saudara, kita akan membaca kitab suci sekali lagi daripada Mazmur pasal ke-68. Kitab Mazmur pasal ke-68, kita membaca bersama-sama dari ayat yang ke-19. Semua membaca. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Sekali lagi saya membacanya. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Kita membaca pula dari Perjanjian Baru, kitab Efesus pasal ke-4. Membaca bersama-sama dari ayat ke-8 dan seterusnya. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberi pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhikan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang yang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, berkatilah pendengaran kami, berilah pengertian, kesadaran, keinsyafan rohani kepada kami, dan berilah pengajaran dan kebenaran untuk mengisi bekal hidup kami, untuk mempertumbuhkan iman kepercayaan kami, dan untuk memahirkan pikiran dan kerohanian serta pelayanan kami masing-masing. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita sudah membaca kitab suci mengenai Kristus yang naik ke tempat yang tinggi. Ini tidak ada pada semua agama. Semua pendiri agama mati, dan sudah mati, selesailah tugas mereka di dalam mensiarkan ajaran, di dalam mempelopori akan agama mereka, berhenti pada waktu mereka mati. Kematian mengakhiri sesuatu karir seseorang, tetapi kematian Kristus tidak pernah mengakhiri karirnya dia. Kematian Kristus justru mengandung karirnya yang paling penting pada waktu dia hidup belum melakukan. Kalau kematian bagi setiap orang menghentikan karir hidup di dalam dunia, kematian Kristus justru mengandung karir yang paling besar, karena hanya melalui kematian Kristus barulah penebusan sebagai anugerah Tuhan itu dikenapi, disempurnakan, dilaksanakan oleh Dia. The death of Christ is not finishing His work on this earth, but comprising and contain the most important task of His coming on this earth to accomplish the will of God in redemption and the redeeming people. Saudara-saudara, Allah menyediakan keselamatan, lalu mengirim Kristus datang ke dunia untuk menggenapi keselamatan. Dan dengan Dia sudah naik ke surga, kirim lagi kembali Roh Kudus
untuk melaksanakan keselamatan. Sehingga dari setiap zaman ada orang berdosa boleh menerima pengampunan dosa, menerima penebusan dari berdosa, menerima sesuatu keselamatan dan hidup yang baru dan menjadi anak-anak Tuhan Allah. Ini semua karena turunnya Kristus dari surga ke dunia, inkarnasi Allah menjadi manusia. Lalu dia dengan daging dan darah yang boleh mati bagi kita, dipaku di atas kayu salib. Dan dengan mencurahkan darah untuk menebus, mengampuni dosa, supaya kita boleh kembali berdamai dengan Tuhan Allah. Dan kita dirubah status menjadi anak Tuhan. Kita dirubah status menjadi umat Tuhan. Dan di situ gereja terbentuk. Dan Roh Kudus turun ke gereja untuk membawa manusia kembali kepada kebenaran Tuhan dengan memberikan kebenaran sebagai pengertian yang satu-satunya membawa kita dengan iman kepercayaan yang berubah konsep, meninggalkan segala ide yang lama dan kembali mengenal kebenaran Tuhan dan kita menjadi anak-anak Tuhan Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Semua yang dikerjakan oleh Allah Tritunggal adalah untuk mempersiapkan anaknya menjadi gereja, menjadi umat Tuhan, menjadi manusia yang kudus, menjadi orang berkenan di mata Tuhan. Gereja adalah satu-satunya kelompok manusia yang diterima oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Itulah sebab kalau gereja salah, maka seluruh manusia tidak ada pengharapan. Kalau di atas panggung gereja yang khotbah sembarangan, khotbah salah, seluruh umat manusia tidak ada pengarang yang benar. Jikalau pendeta-pendeta menipu, pendeta-pendeta dengan segala macam kelicikan untuk mempermainkan firman Tuhan dan mengajar yang tidak sesuai dengan Alkitab, maka hidup manusia diselewengkan dan makin jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, itu sebab pilihlah gereja yang benar, dengarlah firman yang tepat, dan mengertilah firman Tuhan dan tidak kompromi. Ini menjadi kunci rahasia bagaimana hidup di dalam masa kini dan hidup sesudah mati berkenan di hadapan Tuhan. Karena terlalu banyak orang Kristen sembarangan, menerima yang tidak benar dan tidak diuji, tidak belajar dan tidak mengerti, asal ke gereja sudah lapor saya sudah beragama. Itu percuma, saudara-saudara. Jikalau kita ke gereja yang salah, dengar firman yang salah, mengerti kebenaran yang tidak benar, seumur hidup kita memboroskan waktu dan kehidupan kita di dalam tangan iblis. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mengapa didirikan gereja reform? Untuk mentegakkan kebenaran dan firman Tuhan yang sejati, untuk mendidik manusia kembali kepada Tuhan dengan kejujuran, kebenaran, dan kesejatian motivasi kita. Saudara-saudara, saya sudah berkhotbah mengenai dia sudah naik ke tempat yang atas. Seperti apa yang dicantum di dalam pasal yang 68 dari Mazmur. Yesus naik ke surga. Apakah sama dengan Elias yang tidak mengalami kematian lalu dia angkat naik ke surga? Apa sama dengan Enoch yang tidak mengalami kematian dan diterima ke surga dari tubuhnya yang masih hidup? Lain. Karena mereka pergi sebagai manusia yang dicipta. Yesus pergi sebagai firman yang inkarnasi. Mereka dilahirkan oleh ibunya. Lalu pada waktunya sampai mereka diterima ke Tuhan. Yesus Kristus adalah inkarnasi. Roh Kudus menaungi anak darah Maria, melahirkan dia sebagai inkarnasi. Dan dia waktu mati, karena dia mempunyai tubuh manusia, mempunyai tubuh yang berdaging dan berdarah. Mungkin dibunuh, mungkin mati, tapi kematian bukan kematian orang berdosa. Dia adalah Tuhan inkarnasi yang tanpa berdosa. Sehingga pada waktu Yesus Kristus mati, dia tidak membawa dosa di dalam kematian. Justru melalui tidak berdosa. Kematiannya bukan karena dosa, sebagai akibat daripada dosa dia. Karena Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Kristus yang tidak berdosa tidak perlu mati, tidak boleh mati, tidak seharusnya mati. Itu sebab kematiannya bukan karena upah dosa, karena kehendak Allah.
Sehingga dia mewakili kita mengalami kematian. Supaya melalui kematian dia boleh menyempurnakan, menggenapi rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan pada waktu dia mati, dia naik ke tempat yang maha tinggi. Di sini naiknya dia ke tempat yang tinggi. Lain dengan naiknya Elias dan Enok ke tempat yang tinggi. Karena mereka tempat yang tinggi bukan lapisan tertinggi. Yesus naik ke lapisan tertinggi. Dan Yesus naik ke dalam tempat suci dan tempat maha suci di dalam lapisan ketiga dari tempat yang tertinggi, yaitu tempat di mana Allah bersemayam. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian Yesus naik ke surga untuk apa? Untuk melangsungkan penebusan dosa karena dia sudah mengalirkan darah. Sebagaimana saya pernah mengatakan beberapa minggu yang lalu, pengaliran darah Yesus Kristus, setiap tetes mengandung sifat penebusan. Every drop of the blood of Christ is by nature redemptive. Setiap drop darah Yesus Kristus bersifat menebus. Kapankah Yesus pertama kali mencurcurkan darahnya? Waktu dia masih lahir umur 8. Waktu Yesus disunat, itulah pertama kali bayi Yesus mengalirkan darah. Dan mengalirkan darah sebagai satu tanda dia menjalankan Taurat. Dia menggenapi Taurat. Sebagaimana Taurat diberikan, seharusnya manusia melaksanakan, menjalankan semua tuntutan daripada perintah di dalam prinsip-prinsip moral yang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi kita semua tidak mungkin melangsungkan, tidak mungkin menggenapi tuntunan Tuhan. Maka kita semua menjadi pelanggar Taurat. Kita semua menjadi pemberontak firman. Kita semua menjadi musuh Tuhan Allah. Karena melalui Taurat yang seharusnya kita melakukan, malah bukan saja tidak bisa kita lakukan, menjadi bukti kita pelanggar. We are the opponent of God. We are the enemy of the word of God. We are the betrayer of the commandment of God. Kita menjadi perintang, pemberontak, pelanggar firman Tuhan yang disaksikan oleh firman-Nya. Itu sebab kita hidup di dalam dosa dan kita hidup di bawah kemarahan Tuhan. Kita hidup sebagai seteru Allah dan kita hidup untuk menanti penghakiman yang terakhir dari Tuhan Allah kepada kita masing-masing. Saudara-saudara, di dalam keadaan seperti inilah Kristus datang ke dalam dunia. Kristus datang ke dunia membereskan perseteruan manusia dengan Tuhan Allah. Membereskan ketidaksanggupan kita melakukan Taurat. Membereskan tuntutan Tuhan kepada orang yang melanggar. Sehingga kita boleh diperdamaikan dengan Tuhan Allah melalui kematian Kristus yang mengganti engkau dan mengganti saya. Pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, di dalam Ibrani pasal 10 ayat ke-7 katakan, waktu Kristus datang ke dunia, dia berkata kepada Tuhan, ya Allah, aku datang untuk menggenapi rencanamu. Persembahan dan korban bukan yang kau tuntut. Engkau tidak terima persembahan korban bakar. Engkau tidak menerima korban daripada penebusan dosa. Itu sebab engkau sudah menyediakan sebuah tubuh untuk saya. Kalimat ini ditulis di dalam Mazmur pasal 40 dan dikutip dan dipakai di dalam Ibrani pasal 10 ayat ke-7. Originally is from Psalms according to messianic prophecies and adopted in the book of the Hebrew in New Testament to quote from the Old Testament. Saudara-saudara, waktu di dalam perjanjian baru mengutip dari perjanjian lama, kalimat ini muncul sekali lagi. Tetapi perbedaan adalah di dalam surat daripada pemazmur mengatakan engkau telah melubangi telingaku. Tetapi di dalam perjanjian baru diganti kalimat engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Saya sudah menjelaskan yang disebut lubangi telinga. Apa hubungan dengan sediakan tubuh? Tubuh itu menjadi tubuh budak. Dan lubang telinga ada tanda rela menjadi budak. Sehingga Yesus Kristus rela menjadi budak
untuk menanggung segala kesengsaraan, menanggung segala keberatan yang kita harus tanggung karena kita berbuat dosa. Yesus yang tidak berdosa, dia lebih daripada rela dengan atas kerelaan sendiri menanggung dosa dan beban yang berat yang seharusnya kita pikul di dalam diri dia sendiri. Sehingga Yesus Kristus mengatakan, I come to accomplish your will, the will and the planning of salvation. Aku datang menggenapi, aku datang melaksanakan kehendakmu di dalam menyelamatkan manusia dengan cara mempunyai satu tubuh untuk boleh mati. Jikalau Yesus adalah Allah tapi bukan manusia, dia tidak mungkin mati. Untuk mungkin mati, dia adalah Allah yang harus menjadi manusia. Inilah cinta kasih Allah. Dia adalah Allah di surga. Karena mencintai engkau dan saya, rela turun ke dalam dunia, rela bersalut dengan daging yang mungkin berdarah dan mungkin mati bagi engkau dan saya. Inilah inkarnasi. Inilah cinta korban. Inilah sesuatu penyerahan, pengkorbanan yang paling agung dan paling rahasia. Itu sebab Paulus berkata, alangkah besarnya rahasia ibadat. Itu Allah menyatakan diri di dalam tubuh manusia. Kristus adalah Allah yang menyatakan diri dalam tubuh manusia. Inkarnasi menjadi Kristus, menjadi penebus untuk mengganti engkau dan saya. I come to accomplish your will, God. You have already prepared a body for me. Aku datang mau menggenapi rencanamu ya Allah. Engkau sudah mempersiapkan tubuh bagiku. Tubuh ini adalah tubuh di mana inkarnasi terjadi. Tubuh ini adalah tubuh di mana Kristus mungkin mati. Jikalau Yesus tidak ada tubuh, dia tidak mungkin mati. Maka dia harus dari status Allah menjadi manusia. Lalu di dalam diri manusia, dia boleh diolok-olok, dia boleh dibunuh, ditusuk, dipaku di atas salib, supaya dia boleh menang kematian. Jikalau kematian bagi engkau dan saya adalah upah dosa yang harus kita terima, Kristus yang tidak berdosa, dia tidak perlu dibunuh, dia tidak perlu mati, tapi penggantian itu diharuskan karena tuntutan keadilan berdasarkan kesucian Tuhan tanpa kompromi. Allah mau semua dosa harus dituntut. Kau berdosa, engkau harus dihukum. Dan hukuman itu diambil dari kita, ditaruh ke dalam diri Yesus Kristus. Yesaya pasal 53 ayat 10. Allah telah menetapkan untuk menindas Kristus dengan segala keberatan, kemarahannya di atas diri dia untuk mengganti kita. God put our burden and all the punishment of our sins on him heavily. Dengan berat Allah menaruh, menindas segala berat daripada hukuman dosa kita yang diganti oleh Yesus Kristus. Maka Yesus di atas kayu salib menerima hukuman dan dia mengganti kita untuk mengalirkan darah mati. Saudara-saudara, Alkitab tadi mengatakan engkau telah naik ke tempat yang maha tinggi. Tempat maha tinggi bukan tempat di mana Elias pergi. Tempat maha tinggi bukan tempat Enok pergi. Tempat maha tinggi adalah tempat di mana Allah bersemayam di atas tatanya yang tertinggi. God in the highest. Allah yang berada di tempat yang maha tinggi. Berarti Yesus kembali kepada Allah. Yesus kembali kepada Allah kapan? Yesus kembali kepada Allah setelah dia mati dan bangkit. Lalu dinaikkan surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bukan itu artinya. Di sini engkau telah masuk ke tempat maha tinggi. Adalah engkau waktu mati sudah membawa darahmu ke tempat suci dan tempat maha suci di surga. Saudara-saudara, jika engkau tidak membaca dari Ibrani pasal 4, engkau tidak mengerti apa arti begitu dalam. When Jesus Christ gone up on high, he brought his own blood to the sanctuary in heaven. In between the holy and the holy of the holiest place, there is a curtain.
Ada satu tirai yang berada di tengah-tengah tempat suci dan tempat maha suci. Memisahkan dua tempat itu sehingga orang biasa tidak boleh masuk. Orang siapapun tidak boleh masuk kecuali satu orang, yaitu imam besar. Hanya satu orang di antara seluruh umat Tuhan. Hanya satu hari, tanggal 10 bulan Juli. Hanya 1 tahun 1 kali, satu orang imam besar boleh masuk ke situ. Dengan membawa darah, waktu dia sampai di tempat suci, lalu dia harus mempercikan darah 7 kali ke tirai itu untuk menebus dosa bagi umat manusia sendiri. Sesudah menebus dosa sendiri, baru dia layak untuk kedua kalinya menebus dosa, mengganti umatnya Tuhan. Saudara-saudara, Yesus Kristus, dia berlainan daripada semua imam, karena semua imam berdosa. Yesus tidak. Maka imam yang berdosa harus menebus dosa dengan darah domba, darah kambing, darah sapi, untuk menebus dosa sendiri, minta pengampunan Tuhan. Sesudah selesai, baru dia mulai lagi dengan kelayakan, karena sudah diampuni dosa, mendoakan umat Israel 12 suku untuk disucikan dosanya. Tetapi Yesus tidak berdosa. Maka Yesus tidak perlu mendoakan diri. Yesus tidak perlu pengampunan dari Tuhan. Yesus tidak perlu penebusan dosa. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Maka dia langsung membawa darahnya untuk menebus engkau dan saya. Perbedaan antara Yesus membawa darah sama orang-orang imam besar membawa darah adalah imam besar manusia, Yesus firman menjadi daging. Imam besar orang berdosa, Yesus tidak berdosa. Imam besar bisa mati, Yesus harus bangkit kembali. Iman dosa sudah mati, diganti oleh iman yang lain. Tapi Yesus Kristus tidak. Dia langsung hidup sampai selama-lamanya. Nah, sudah perhatikan semua perbedaan ini menjadikan Kristus sang imam besar yang asli. Sang imam besar satu-satunya. Sang imam besar yang tidak bisa diganti oleh orang lain. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Alkitab mengandung rahasia yang begitu dalam. Sehingga waktu kita mengerti, kita baru tahu perjanjian lama sudah lewat. Kita sekarang berada di perjanjian baru yang mempunyai zaman yang berbeda, mempunyai pengampunan dosa yang berlainan, dan kita sudah mendapatkan pengharapan yang baru. Saudara sekalian, engkau telah naik di tempat yang tinggi. Ini artinya apa? Yesus saat dipaku di atas salib, dia sudah membawa darahnya menuju ke tempat suci di tengah-tengah surga yang maha tinggi. Untuk membawa darah dia sendiri. Untuk menebus dosa kita di hadapan Tuhan. Yesus bukan membawa darah domba. Yesus bukan membawa darah kambing. Membawa darah dari berlembu. Atau dari merpati. Daripada pertukur. Atau burung-burung yang lain. Sebab semua darah sapi, kambing, domba, merpati, dan burung-burung yang lain tidak sanggup menebus dosa. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Tapi disambung dengan satu kalimat, darah dari sapi dan kambing tidak bisa menebus dosa manusia. Maka Yesus harus pakai darah sendiri. Di sini perbedaan. Orang juga potong kambing seperti memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi potong kambing lalu memberikan persembahan darah kepada Tuhan tidak ada hubungan dengan menebus dosa mereka. Siapapun bisa mengetahui kambing tidak bisa mengganti manusia. Karena kambing lebih rendah dari manusia. Kambing binatang dicipta tanpa peta teladan Tuhan Allah. Bagaimana darah kambing bisa menebus dosa manusia? Itu tidak mungkin. Itu hanya menyatakan kita mau taat kepada Taurat atau taat kepada kalimat-kalimat yang ditulis dalam agama saja. Tetapi tidak kuasanya. Tetapi darah Yesus Kristus adalah darah satu-satunya. Yang firman menjadi daging. Yang Allah menjadi manusia. Yang mempunyai sifat suci. Sifat berkuasa. Yang menebus dosa manusia. Yesus yang mati di atas salib. Dia membawa darah. Naik ke surga. Di tempat maha suci. Dia menebus dosa engkau dan saya.
Nah inilah perbedaan dan keajaiban daripada perjanjian baru. Inilah iman kepercayaan unik yang berada hanya di dalam iman orang Kristen. Kita bersyukur kepada Tuhan melalui kepercayaan berdasarkan sumbangsi dari Kristus seperti ini, maka manusia mendapatkan pengharapan kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, di dalam Ibrani pasal 4 mengatakan, Yesus sebagai imam besar sudah membawa darahnya masuk ke dalam tempat suci di surga yang tinggi, dan di situ dia memperkenan Tuhan Allah. Allah tidak lagi menerima darah dari domba. Allah tidak menerima darah dari sapi. Allah menerima darah dari Yesus Kristus, anaknya yang jelma menjadi manusia. Jikalau Yesus tidak jelma, jikalau firman tidak menjadi daging, tidak ada seorang pengantara yang menjadi juru selamat berdiri di antara Allah dan manusia, mempunyai sifat ilahi yang berkuasa, tidak terbatas, dan mempunyai sifat manusia yang mempunyai daging yang mungkin mati. Hanya Kristus yang mempunyai kedua sifat ini. Dia telah menjadi pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia, menjadi pengganti kita, mewakili Tuhan di hadapan manusia dan mewakili manusia di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, setelah Kristus menyembahkan darahnya yang suci berdasarkan dagingnya yang sudah diserahkan kepada kita, maka Allah memperkenan dia. He delighted God. God was pleased by Christ by accepting his offering. He gave the offering of the righteousness to God. Dia telah memberikan persembahan korban yang adil dan benar kepada Tuhan Allah, sehingga Allah boleh membersihkan orang-orang Lewi. Siapakah orang Lewi? Kaum pilihan. Siapakah kaum pilihan dan perjanjian baru? Jadi engkau dan saya yang diselamatkan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ditebus dari antara orang berdosa. Kita diampuni dari segala dosa. Dan kita diberikan hidup yang baru menjadi anak-anak Tuhan. Kita membentuk gereja. Gereja bukan gedung. Gereja adalah manusia yang ditebus. Gereja bukan organisasi. Gereja adalah umat Tuhan yang sudah diselamatkan. Gereja adalah tubuh Kristus yang dibeli dengan darah yang menjadi harga tunai itu. Gereja ada kaum pilihan yang keluar daripada seluruh dunia, yang dipilih menjadi anak Tuhan, yang menjadi anak-anak Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu mencintai kita. Saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing dan mengerti sedalamnya rahasia yang begitu besar itu. Kita teruskan, saudara-saudara, setelah Yesus memberikan darah di hadapan Tuhan untuk menebus dan diperkenan oleh Tuhan, maka dia duduk di sebelah kanan Allah. Yesus Kristus pertama kali ke situ, itu adalah secara rohani. Dia sudah dipaku di atas salib dan dia belum dibangkitkan karena dia mati di atas kayu salib. Waktu dia mati di atas kayu salib, dia mempunyai tubuh yang masih ada di dunia, tapi mempunyai rohani yang sudah masuk ke surga. Ini arti daripada pasal 68 ayat ke-19. Ini juga arti dari kutipan di dalam Efesus pasal 4 ayat ke-8. Dia naik ke tempat yang tinggi, saudara-saudara sekalian. Tempat yang maha tinggi, Yesus kapan naik? Waktu dia mati, sebelum bangkit, secara rohani sudah naik. Waktu itu dikatakan naik. Kalau dikatakan naik, bukankah berarti dia sudah turun ke tempat yang bawah sekali? Saudara-saudara, naik tak mungkin naik dari atas. Yang disebut naik berarti dari bawah. Yang seperti turun dari atas. Yesus turun ke dunia karena asalnya daripada Allah Bapa. I come from my Father and I enter into the world. Ini turun. And I depart from this world and I return to my Father. Ini namanya naik. Yesus turun dari Bapa, dari surga ke dunia. Ini turun. Yesus dari dunia kembali ke Bapa, itu naik. Di sini katakan engkau naik ke tempat yang tinggi. Apakah itu karena Yesus sudah mati, sudah bangkit, lalu naik ke surga? Bukan artinya itu. Naik ke surga artinya adalah Yesus pada waktu mati, dia sudah membawa darahnya ke surga. Sebelum dia bangkit,
sebelum dia dari tubuhnya bangkit dan naik ke surga lagi. Ini sama kali beda. Waktu Yesus naik ke surga secara rohaninya membawa darah ke surga, diterima oleh Tuhan, dan di situ Tuhan telah mengampuni dosa manusia. Karena penebusan yang digenapi, itu yang dikaitkan dengan Mazmur 40, yang dikaitkan dengan Ibrani pasal 10 ayat 7, yang dikaitkan dengan arti apa artinya. Dia sudah menawan yang ditawan dan kembali berkenan kepada Tuhan dan menerima korban persembahan dari pemberontak-pemberontak. Saudara-saudara, tawan yang ditawan berarti dia membawa kembali orang yang pernah diambil oleh iblis. Siapa itu? Engkau dan saya. Sebelum kita dibeli kembali dengan darah Yesus Kristus, kita semua adalah orang berada di tangan setan. Sebelum kita ditebus dan diampuni dosanya, kita semua menjadi budak di bawah kuasa iblis. Kita ditawan oleh iblis. Lalu tidak ada orang bisa menolong kita. Tidak ada orang bisa membawa kita keluar dari tangan iblis. Kecuali Yesus Kristus yang mempunyai kuasa lebih besar dari iblis. Dan membawa kita kembali keluar dari pencengkeraman dari setan. Itu seperti dalam bahasa aslinya. He captive, the captives. Istilah pertama untuk singular. Istilah kedua untuk plural. Dia menawan. Yang menawan adalah satu orang. Yang ditawan itu banyak orang. Dia menawan kembali tawanan-tawanan plural yang sudah ditawan oleh musuh dan bawa mereka kembali. Artinya Kristus sudah membawa kita keluar dari tangan iblis dan kembalikan kita kepada Tuhan Allah. Sehingga kita sekarang tidak lagi melayani setan. Tidak lagi menjadi budak di kaum bawah iblis. Kita menjadi orang-orang dibawa kembali dan menjadi milik Tuhan Allah karena penebusan Yesus Kristus. Saudara-saudara, waktu Yesus membawa darahnya, diperkenan oleh Allah, membeli kita kembali menjadi umat Tuhan, maka kita baru menjadi tubuh Kristus, di mana Yesus adalah kepala. Kita menjadi gereja, di mana Kristus adalah raja. Karena dia adalah raja dan Tuhan kita masing-masing. Nah saudara-saudara, pada waktu Yesus turun ke dalam neraka, menurut kita para rasul, saya sudah bicarakan kisah para rasul mencatat hal-hal ini. Dan di dalam iman rasuli yang pertama, dalam abad pertama, tidak ada kalimat dia turun ke neraka. Dia disalibkan, mati, dan dikuburkan. Dan sudah itu ada satu kalimat, turun ke neraka. Sudah itu ada satu kalimat, hari ketiga panggil pula dari antara orang mati. Di dalam kristologi yang tercantum di dalam iman rasuli, kalimatnya paling panjang. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit bumi. Berhenti. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan kita. Dan dikandung melalui Roh Kudus. Lahir melalui anak darah Maria. Di bawah Pontius Pilatus. Dia disengsarakan. Dan dia mati. Dan dia dikuburkan. Dan dia masuk dalam neraka. Hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Duduk di sebelah kanan Allah. Begitu banyak kalimat untuk oknum kedua. Untuk Allah Bapa, aku percaya kepada Allah. Bapa yang Maha Kuasa. Langit dan bumi. Berhenti. Tapi mengenai Yesus Kristus, aku percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan kita, anak Allah. Yang dinaungi oleh Roh Kudus. Yang dilahir oleh Maria. Lalu yang disengsarakan di Pontius Pilatus. Lalu dia mati. Lalu dikuburkan. Turun ke neraka. Hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dari sana dia akan datang lagi. Menghakimi orang hidup yang mati. Begitu panjang. Saudara-saudara, memang Kristus adalah kunci dan ada kelimpahan untuk mengerti segala kebenaran. Tanpa mengenal Kristus, engkau tak mungkin mengenal rencana Allah. Tanpa menerima pengertian tentang Yesus Kristus, engkau tak mungkin mengerti seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam agama yang lain tidak ada kristologi, maka mereka salah. Di dalam teologi tentang Kristus, mereka tidak mengerti tentang Mesias. Itu sebab semua pengajaran mereka berlainan dengan pengajaran di dalam kitab suci. Kita bersyukur kepada Tuhan. Allah memberikan perjanjian lama. Dan Allah memberikan perjanjian baru.
Melalui perjanjian baru, kita menelusuri perjanjian lama. Melalui kunci master ini, kita membuka segala pintu di perjanjian lama. Dan kita mengerti firman Tuhan. Sesudah itu, pengertian keseluruhan dari rencana Allah, kita boleh memperoleh melalui pengajaran daripada Yesus Kristus. Itu sebab iman datang daripada pendengaran. Pendengaran datang daripada perkataan tentang Kristus. Only listening and you know about Jesus Christ, that you get a key to understand all the truth in the Bible. According to the master key, the master knowledge of all, you understand all the word of God. Kita bersyukur kepada Tuhan. Melalui Kristus kita mengerti seluruh kitab suci. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nah saudara-saudara, engkau naik ke surga, menawan yang ditawan. Berarti Yesus membawa kembali orang milik dia, keluar dari iblis, lalu menjadi milik Tuhan Allah. Ini satu perubahan kedudukan yang paling drastis. Satu perubahan status. Dulu milik setan, sekarang milik Tuhan. Karena ada yang membawa kita keluar dari tangan iblis dan membawa kita masuk ke kerajaan Allah. Saudara, siapakah Kristus? Kenapa bisa? Karena dia pergi bertarung dengan iblis. Jika Yesus tidak berperang dengan iblis, tidak ada kemenangan. Jika Yesus tidak mengalahkan iblis, tidak ada pelepasan. Jika tidak ada pelepasan, tidak ada perubahan status dari manusia. Yesus Kristus perang dengan iblis. Alkitab mengatakan melalui kematian, dia mengalahkan yang menguasai kematian, yaitu iblis. Ayat ini tercantum di dalam Ibrani pasal 2 ayat ke-14 dan ayat 15. Ayat 14, anak-anak mempunyai tubuh dan berdarah. Maka Yesus Kristus menjadi bertubuh dan berdarah. Akhirnya melalui kematian sengaja dia datang untuk melalui kematian mengalahkan sang penguasa maut, yaitu iblis, dan melepaskan kita, ditambah dengan satu kalimat, dan mengampuni dosa semua orang yang dilanggar sebelum perjanjian ini. Berarti orang-orang perjanjian baru ditebus, engkau dan saya. Dan dia juga mengampuni dosa dari pengampunan dosa kepada perjanjian yang lama. Berarti orang yang mati dan perjanjian lama juga mendapatkan pengampunan dosa, juga mendapatkan penebusan dan hidup yang baru melalui kematian Yesus Kristus. Sekarang saya masuk ke dalam tahap yang penting sekali. Dengan demikian, Yesus mati melepaskan semua orang, baik perjanjian lama dan perjanjian baru. Lalu pertanyaan tiba, orang perjanjian lama, waktu mereka hidup sampai mereka mati, Yesus belum datang ke dunia, bukan? Itu sebab bagaimana mereka bisa menikmati. Mereka menikmati dengan memandang kepada pengharapan yang akan datang. Yesus belum datang, mereka melihat. Melihat dengan apa? Dengan iman. Melihat dengan iman mendapat apa? Mendapatkan pengharapan. Jadi Old Testament saints, orang suci dan perjanjian lama, they have never seen Christ incarnated. They have never experienced Christ teaching to them personally. They haven't known Christ in the history, but they know Christ will come one day. Mereka mengetahui Yesus akan datang pada suatu hari. Mereka tidak pernah ketemu dia. Mereka tidak pernah mengetahui dia. Tidak pernah bertemu dengan dia. Tidak pernah mendengarkan khotbah Yesus secara pribadi kepada mereka. Tapi mereka mendengarkan nubuat-nubuat daripada nabi-nabi yang mengatakan, one day after Jesus will come, the Christ will come to you, and I prophesy to you now. Aku sekarang bernubuat kepada engkau bahwa Yesus akan datang pada satu hari. Dan waktu dia datang, dia akan menebus dosamu. Dia akan menggenapi keselamatan. Dia akan mati untuk mengganti engkau dan saya. Ini semua tercantum di perjanjian lama. Sehingga orang-orang suci di perjanjian lama, mereka tidak sempat melihat Yesus. Tapi mereka sempat melihat sesuatu pengharapan yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Suatu nubuat yang diberitakan Nabi kepada mereka. Bahwa kelak Yesus akan datang. Waktu Yesus datang, dia akan menggenapi keselamatan. Dia akan menyempurnakan penebusan. Dia akan menjadikan apa yang ditetapkan Tuhan di dalam rencana yang kekal itu. Waktu itu, maka dunia ada pengharapan. Semua orang
di dalam perjanjian lama yang mati sebelum Yesus datang. Mereka hidup di dalam pengharapan. Mereka hidup di dalam melihat sesuatu kemungkinan Yesus akan datang menyerahkan mereka. Maka mereka terus menanti. Saudara-saudara, menanti adalah satu perasaan jiwa yang sangat sulit, bukan? Untuk engkau menunggu orang lain, gelisah sekali. Engkau menanti sesuatu yang terjadi. Engkau tak sabar, bukan? Itu satu siksaan, satu sengsara penderitaan. Penderitaan batinia, penderitaan yang sukar sekali. Tetapi saudara-saudara, Alkitab mengatakan yang sabar berbahagialah. Akhirnya mereka akan mendapatkan keselamatan. Jadi orang perjanjian lama, mereka berdosa, tidak ada keselamatan. Yesus belum datang, tapi mereka sudah dengar Yesus akan datang. Maka mereka hidup di dalam pengharapan. Hidup di dalam menanti. Kapan? Terus hidup sampai mereka mati. Yesus belum datang. Mereka tunggu sampai mati, belum dapat. Tetapi Alkitab Ibrani pasal 11 ayat ke-13 mengatakan, meskipun mereka tidak memperoleh apa yang mereka harapkan sampai mati, tapi mereka sudah dari jauh memandang ke depan, sudah mengharap satu hari akan datang, dan pengharapan itu menjadi iman ke depan. Saudara-saudara, semua orang suci dan perjanjian lama, mereka beriman kepada Yesus yang akan datang, tapi belum datang. Sekarang kita orang yang hidup setelah Yesus sudah genap rencana dan sudah kembali kepada Bapa. Kita beriman ke belakang melihat Yesus yang sudah pernah datang. Jadi orang perjanjian lama melihat Yesus yang belum datang. Kita perjanjian baru menengok ke belakang melihat Yesus yang sudah pernah datang. Mengerti maksud saya? One look forward before Jesus come. One look backward after Jesus gone. Mereka melihat Yesus yang belum datang. Kita melihat Yesus yang sudah pergi. Jadi Yesus pernah mati di atas salib. Sehingga setelah dia mati dan bangkit, semua orang di belakang dia mendapatkan keselamatan. Tetapi orang yang belum dia datang, dapat keselamatan tidak? Tidak dapat keselamatan sampai mati. Tapi dapat keselamatan di dalam iman. Karena sampai mereka sabar tunggu sampai mati belum Yesus datang. Tapi dengan iman mereka loncat ke depan. Dengan iman pengharapan mereka lihat satu hari akan terjadi. Jadi orang seperti Musa, Abraham, Yesaya, Daniel, Yeskiel, Zakaria dan semua orang suci dan perjanjian lama. Mereka mengharapkan Yesus akan datang melalui perjanjian-perjanjian dan nubuat-nubuat orang nabi-nabi. Ini perbedaan mereka. They look forward before Jesus come. We look backward after Jesus had gone. Ini perbedaan kita. Di dalam sejarah hanya satu titik. Titik inkarnasi. Titik krusifiksi. Titik resaruksi. Yaitu titik di mana Yesus pernah lahir, pernah mati dan pernah bangkit. Ini titik pusat kristologi. Lalu yang sebelum dia melihat ke depan, sesudah dia melihat ke belakang. Yesus yang mati bagi kita dan bangkit kepada kita. Waktu dia mati, turun ke neraka. Waktu dia bangkit, naik ke surga. Waktu dia mati, turun ke neraka. Saat yang sama, dia naik ke surga. Secara jasmania, dia menderita sengsara yang paling berat. Secara rohania, dia sudah diperkenan oleh Allah Bapa. Dengar kalimat di bawah ini. When Jesus was hung on the cross, he died in his physical body. He received so low a degree, received so humble a punishment, received so great a wrath of God. Dia menerima kemarahan Tuhan yang besar. Dia menerima penghinaan yang paling rendah. Dia menderita sengsara yang paling berat. Itu namanya masuk neraka. Saudara-saudara, sekarang saya menjelaskan sekali lagi. Saya sudah bicara istilah Yesus disalibkan masuk ke neraka. Bagi orang Katolik, Yesus turun ke neraka. Waktu dia mati jiwanya ke neraka. Alkitab mengatakan dia naik ke atas, bawa darah, mempersembahkan kepada Tuhan. Lalu apanya masuk neraka? Tubuh Yesus masuk neraka. Yesus tubuhnya dikuburkan, tidak pernah masuk neraka. Dan Yesus punya jiwa juga tidak bertahankan di dalam alam maut.
Tetapi Yesus Kristus, dia masuk ke dalam neraka. Artinya bukan seperti apa yang diajarkan oleh Katolik, dia sungguh-sungguh ke neraka. Bukan apa yang dikatakan oleh ajaran orang Lutheran, dia sungguh-sungguh neraka. Pada waktu Reform menemukan daripada Credo of Aquila yang muncul abad ke-8, berbeda dengan itu pengertian iman rasuli abad muncul pertama. Munculnya iman rasuli abad pertama, tidak ada kalimat dia masuk ke neraka. Tapi munculnya abad ke-8, Credo of Aquila, disuruh tulis dia masuk ke neraka. Dan pada waktu abad ke-15, 16, Martin Luther, Calvin, Zwingli, Melanchthon menjelaskan ayat ini. Mereka menemukan khususnya Calvin, istilah dia masuk ke neraka aslinya bukan pakai kata kerja. Not the verb is used, but adjective. Kata sifat yang dikatakan. Sehingga dia turun ke neraka. Bagi Katolik, dia betul-betul turun ke tempat orang mati. Bagi Lutheran, dia betul-betul turun ke situ. Lalu ada apa Yesus turun ke neraka? Bagi Katolik, Yesus bukan masuk ke dalam bagian orang binasa. Yesus masuk ke dalam bagian orang yang diselamatkan. Tetapi waktu itu belum diselamatkan. Sehingga keselamatan belum ada. Yang ada adalah menunggu Yesus datang. Sehingga pada waktu Yesus mati di atas salib, dia turun ke mana? Turun ke bagian tempat perjanjian lama orang yang sudah mengharap tapi belum menunggu sampai Yesus datang, sudah mati. Jadi itu tempat bagi orang Katolik namanya limbus Abraham. Juga bagi orang-orang Lutheran itu pangkuan daripada Abraham. Saudara masih ingat di dalam perjanjian lama tidak mengajar kita sedang mati kemana. Tapi di perjanjian baru Yesus mengajar ada dua orang, satu orang kaya, satu lagi siapa? Lazarus. Tidak lama kemudian orang kaya itu mati. Lazarus itu mati. Karena dia miskin, dia mati dulu. Orang kaya sering capo, mati belakangan. Lazarus mati dulu, masih muda. Lalu orang kaya mati belakangan karena dia lebih sehat. Setelah dia mati, baru dia sadar. Lazarus pengemis itu sekarang ada di pangkuan Abraham. Nah ini satu-satunya tempat, juga satu-satunya kali dan seluruh kitab suci menjelaskan kepada kita setelah mati kemana. Setelah mati kemana, perjanjian lama tidak jelas. Memberikan pengajaran yang kabur, kurang jelas. Dan perjanjian baru juga tidak ada kalimat yang jelas. Tapi di dalam kalimat pengajaran Yesus Kristus, dia telah memberikan sesuatu perasaan tanggung jawab yang berat, menawarkan pengertian. Dua tempat yang pergi. Yang diselamatkan pergi ke dalam pangkuan Abraham. The bosom of Abraham. Yang tidak diselamatkan pergi ke tempat siksaan di dalam api. Go to the fire to be punished there. Jadi orang seperti Lazarus berada di pangkuan Abraham. Orang seperti orang kaya yang tidak selamat itu berada di siksa di dalam api. Sehingga dia mengatakan, Abraham bapakku. Secara jasmani dia anak Abraham. Secara rohani dia tidak beriman. Dia berkata, kirimlah Lazarus untuk meneteskan tetesan air di lidahku. Karena di situ saya terlalu aus. Saya siksa api. Terlalu sedih. Abraham mengatakan, no, my son, I cannot ask anybody to go your place and cannot bring any water to drop on your tongue. It is impossible. But in between you and me, there is a gap. No one can cross this gap. Tak ada orang bisa melewati akan sesuatu perpisahan daripada jurang ini. Sehingga dari sana tidak bisa ke sini. Dari sini tidak bisa ke sana. Sehingga tidak ada pertolongan. Saudara sekalian. Nah siapa yang ada di pangkuan Abraham? Martin Luther sama orang Katolik semua percaya. Orang yang berada di dalam pangkuan Abraham adalah orang-orang suci perjanjian lama. Yang terus mengharap. Terus menunggu Yesus. Tapi belum sempat melihat Yesus datang. Mereka sudah mati. Iman mereka
mengharap menuju kepada satu hari Yesus akan datang. Tapi sekarang tidak. Nah, ini adalah pentafsiran daripada Lutheran sama Katolik. Waktu Calvin menjelaskan ayat-ayat ini, dia tulis bahwa dia menemukan kata sifat yang harus kita menjadikan kunci mengerti hal ini. Yaitu Kristus tidak turun ke neraka tempat itu. Yesus telah menerima perendahan seperti penghinaan di neraka. Yesus telah menderita sengsara mengganti orang di neraka. Di manakah dia menderita? Di atas kayu salib. So on the cross, Christ suffered the humility and Christ suffered to descend into the most bitter and most suffered, yang paling menderita, yang paling susah, yang bisa diterima oleh manusia. Itu namanya Yesus masuk ke neraka. Yesus masuk ke neraka, di dalam tubuhnya menderita siksaan neraka yang paling dahsyat, yang paling keras. Tapi secara rohani, dia justru membawa darah itu pergi ke tempat yang maha suci sebelum dia bangkit. Waktu Yesus mati, jiwanya sudah masuk ke surga. Sudah membawa darah masuk ke dalam tempat suci. Yang di tengah-tengah tempat suci dan tempat maha suci ada tirai di mana harus pakai percikan darah untuk menebus dosa. Yesus sudah menebus dosa bagi kita di waktu dia masih di atas kayu salib. Sesudah itu baru dia mati. Sesudah dia mati, baru dia dikuburkan. Sesudah itu dia naik ke surga. Waktu dia naik ke surga, saat itu adalah setelah dia bangkit naik ke surga. Itu sebab sebelum dia naik ke surga, dia sudah bangkit bicara sama Maria Magdalena bahwa aku belum naik. Jangan sentuh tubuhku. Tubuhnya belum naik ke surga. Saudara-saudara, dia masih di bumi ini. Tapi di dalam Ibrani pasal keempat, di dalam Efesus pasal 4 ayat 8, di dalam Mazmur 68 ayat ke-19, engkau sudah naik ke tempat yang tinggi. Itu rohaninya sudah membawa darah masuk ke dalam tempat maha suci. Itu artinya lain sekali. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini saya telah memberikan penjelasan lebih jelas dari semua khotbah saya seumur hidup. Dan anggota-anggota gereja yang hari ini ikut kebaktian di sini, ingat baik-baik. Inilah artinya Yesus naik ke surga di dalam kerohanian, membawa darah yang dicurahkan di atas kayu salib sebelum dia dikubur, sebelum dia bangkit. Rohaninya sudah naik ke surga, saudara-saudara. Lalu di situ dia mendapatkan persembahan dari pemberontak. Berarti saudara-saudara, orang yang pernah melawan dia akhirnya mengenal dia. Dan orang yang pernah ditawan kembali. Orang yang pernah menjadi musuh, sekarang melalui kematian Kristus menjadi ada anak Allah dan berdamai dengan Tuhan Allah. Bukan saja demikian, Allah menerima persembahan dari Yesus Kristus, sekaligus menerima tawanan yang pernah ditawan, dan telah memberkati orang-orang yang pernah menjadi musuh dia. Ditambah dengan satu kalimat ayat 11, dia memberikan berkat-berkat kepada mereka. Dan ayat ini di dalam Mazmur tidak muncul. Di dalam Efesus pasal 4 ayat ke-11 menjadi 5 hal yang diturunkan. He give the gifts to the people. Dan gift ini menjadi 5 jabatan. 5 jabatan gereja. Pertama ada rasul. Kedua adalah nabi. Ketiga adalah pekabar Injil. Keempat adalah pendeta. Kelima adalah guru-guru pengajar kebenaran. Saudara-saudara, 5 gift as a professional given after Jesus gone high and give his church. Pertama, apostles. Kedua, prophets. Ketiga, evangelists. Keempat, pastors. Dan kelima, the teachers. Gereja yang sejati ada gereja yang menerima 5 jabatan ini. Gereja Reform Injili Indonesia, gereja sejati atau tidak, dilihat di gereja ini terima 5 jabatan ini. Gereja apapun, bagaimana ketahui kalau gereja yang sungguh-sungguh? Di sini katakan, karena dia naik ke atas dan turunkan para rasul, para nabi, para penginjil, para gembala, dan para guru-guru untuk gereja. Lalu sekarang saya mau tanya, gereja yang sejati Allah 5 jabatan ini,
Bagaimana kita lihat? Di Gereja Reform Injili Indonesia, kita lihat ada rasul tidak? Jawab. Asa? Tidak ada kan? Saya tanya lagi. Ada nabi tidak? Tidak ada kan? Tadi Stephen Tom mengatakan 5 jabatan harus ada. Baru gereja sejati. Sekarang gereja kita tidak ada nabi. Gereja kita tidak rasul. Ini gereja sejati atau tidak? Dengar kalimat. Yang disebut nabi arti apa? Yang disebut rasul arti apa? Justru banyak gereja palsu. Berani mengatakan pendeta mereka nabi. Pendeta mereka rasul. Tetapi saudara, namanya rasul. Hidupnya bisul. Saudara-saudara. Yang namanya rasul berzina. Yang namanya nabi curi uang gereja. Banyak pendeta-pendeta yang tidak jujur. Pendeta-pendeta penipu. Yang mengambil uang gereja. Akhirnya mereka berbuat dosa. Tidak suci. Hidupnya tidak beres. Sudah ditemukan semua. Saudara-saudara. Mari kita kembali ke kitab suci. Kitab suci mengatakan Yesus naik ke surga. Turunkan 5 jabatan kabar gereja. Pertama, rasul. Kedua, nabi. Ketiga, guru Injil. Keempat, pendeta-pendeta. Kelima, guru-guru. Saya tanya, di Gereja Reform Injil Indonesia ada rasul? Tidak ada. Ada nabi? Tidak ada. Ada guru Injil? Ada. Ada pendeta? Ada. Ada guru-guru sekolah minggu dan guru sekolah teologi? Ada. Kalau begini kita kurang 2. Kita hanya ada 3. Evangelist, pastors, and teachers. Saudara-saudara, pendeta Stephen Tong, pastor. Benjamin Benjamin, pastor. Pendeta Kristiano, pastor. Pendeta Hendra Wijaya, pastor. Pendeta Aitor, pastor. Ada penginjil? Ada. Mereka pergi mengabari Injil. Mereka evangelis yang membagi traktat. Yang mengabari Injil. Yang pergi ke KKR regional. Itu semua penginjil. Gereja ini ada penginjil? Ada. Ada pendeta? Ada guru? Yang mengajar sekolah teologi. Mengajar sekolah minggu. Itu ada. Kalau begini engkau tanya, di mana rasulnya? Di mana nabinya? Dengar kalimat di bawah ini. Tidak ada seorang boleh mengatakan saya rasul. Tidak ada seorang boleh mengatakan saya nabi. Maka gereja kalau tidak ada nabi, tidak ada rasul. Gereja apa itu? Gereja Reform Injili Indonesia ada nabi, ada rasul tidak? Secara jabatan tidak. Secara pengajaran ada tidak. Kita percaya perjanjian lama. Kita percaya perjanjian baru. Apa yang disebut perjanjian lama? Tulisan nabi. Apa yang disebut perjanjian baru? Tulisan rasul. Jadi nabi mendapatkan firman Tuhan tulis buku-buku di perjanjian lama. Rasul mendapatkan pekerjaan Roh Kudus menulis firman Tuhan dalam perjanjian baru. Gereja ini ada perjanjian lama, perjanjian baru tidak? Ada tidak? Jadi gereja ini didirikan di atas rasul dan nabi. Siapa bilang GRI tidak ada nabi, tidak rasul? Tidak ada secara jabatan rasul dan nabi yang baru. Tapi kita sudah menerima karya nabi dan rasul di dalam kitab suci. So we are building our church upon the teaching of the prophets in the Old Testament and upon the teaching of the apostle in the New Testament. Gereja ini ada nabi dan rasul sebagai dasar. Lalu gereja ini diberikan Tuhan penginjil, pendeta, dan guru di dalam setiap zaman. Maka gereja ini gereja yang sejati. Justru gereja yang palsu mengatakan saya nabi, saya rasul. Itu justru nabi palsu, rasul palsu. Karena nabi dan rasul tidak ada lagi di dalam setiap zaman. Pernah ada di dalam kitab suci. Setelah kitab suci seluruhnya genap ditulis, berhentilah jabatan nabi, berhentilah jabatan rasul. Tidak ada lagi dalam setiap zaman. Dan setiap zaman gereja harus didirikan di atas firman Tuhan, perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi setiap zaman Tuhan karuniakan penginjil. Tuhan karuniakan pendeta. Tuhan karuniakan akan guru-guru. Sehingga kita melatih orang
supaya mereka boleh sekolah, boleh mengerti teologi, boleh mempelajari firman Tuhan. Setelah lulus, kita suruh mereka melayani bertahun-tahun. Setelah pelayanan, kita amati apa yang dikorbankan. Lalu kita lihat hidupnya, panggilannya, pelayanannya, kelakuannya, moral etikanya. Lalu kita konformasi, ini hamba Tuhan yang boleh dipercaya sebagai jabatan gerejawi. Ditabiskan menjadi pendeta, ditabiskan sebagai penginjil, dan ditabiskan menjadi guru. Saudara-saudara, Tuhan karuniakan kepada gereja 5 jabatan. Rasul, nabi, guru, pendeta, dan penginjil. Setiap zaman tidak ada lagi 2 ini. Tapi setiap zaman ada 3 yang setiap zaman ada. Seperti apa yang kita lihat di gereja kita. Hari ini saya berkhotbah sampai di sini. Minggu depan saya akan telusuri pentingnya semua ada ikatan ini. Sehingga kita boleh mempunyai pengertian yang sungguh-sungguh bagaimana kita menjadi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Kami berterima kasih untuk pengajaran daripada Roh-Mu yang kudus. Kami berterima kasih untuk pengertian di dalam kitab suci. Berkati kami dan kami boleh menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Dengar doa kami, berkati gereja-Mu, berkati setiap orang beriman hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.